Oke, hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, guys. Bulan yang baru ini, tema bulan ini adalah practicing humility. Practicing humility. Dan kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama baca ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Yuk, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Harusnya di PPT ku ada. Oh, kalau kecil ya, kalau di PPT ya? Kalau kecil ya? Oke, ini ya, kita baca bergantian. Kita baca bergantian yang ganjil, yang keluar kota, yang genap, yang di Surabaya aja. Menganti masuk mana? Menganti masuk luar kota. Dodi yang lagi LDR mau masuk mana LDR? LDR mau masuk mana? Oke. Ya ini ya. Jadi ayat saat yang ganjil itu yang keluar kota, yang genap di Surabaya aja. Oke. 2, 3. Aku menasihatkan para penatua dari keluar kota ya, di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Yuk. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah. Sama-sama yuk. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oke. Berbagilah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Nah, ini dia. Jadi Petrus menuliskan surat ini itu kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Jadi kepada gereja Tuhan. Jadi firman Tuhan ini itu bukan hanya khusus untuk para gembala, karena di ayat 1 sampai ayat yang keempat itu kan ngomong soal kepada penatua dan para gembala. Tetapi juga Petrus itu menuliskan pada jemaat yang sedang bertumbuh juga di sana. Jemaat-jemaat yang digembalakan, yang di mentorin, yang dipimpin oleh para gembala dan para penatua pada saat itu. Jadi ini surat ini untuk gereja, surat ini untuk komunitas. Dan ini surat ini sangat relate dengan kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan, dan bulan ini kita akan masuk di FGD, Focus Group, Focus Gospel Discussion. Jadi dia, coba pertanyaannya. Nah ini dia pertanyaannya. Menurut Anda, bagaimana bentuk komunitas yang bertumbuh guys, bertumbuh dengan sehat? Bagaimana bentuk saling merendahkan diri dalam kehidupan orang percaya? Jadi maksudnya adalah gini. Yang nomor 1 ya, khususnya yang nomor 1. Nanti coba bayangkan. Komunitas yang sehat, menurut kalian itu seperti apa sih? Yang ada di benak kalian, yang ada di kerinduan kalian, dan juga mungkin dikombin dengan apa yang sudah kita baca tadi. Nah, ya? Jadi yang harapanku yang pertama ini, nanti gini, muncul sebuah gini, aku suka kalau kita ini ya, kalau kita tuh komunitas di tempat ini, kita tuh jangan ibadah gini terus kok. Kadang-kadang kita ibadah ke luar gitu loh, ke lapangan mungkin gitu ya. Karena apa? Kita harus menginjil kan gitu, lapangan, ke ini stasiun, ke terminal mungkin gitu kan. Ke pasar gitu kan. Jadi mungkin ada harapan. Apa yang menjadi harapan kalian? Apa yang menjadi buah pikir, pola pikir gitu ya, point of view-nya. Jadi yang pertama itu harapanku gitu jawabannya, oke? Dan jadi nanti di-combine juga dengan apa tadi 6 ayat yang sudah kita baca. Dan kalau yang kedua itu jelas ya, bagaimana bentuk saling merendahkan diri dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan komunitas ini, dalam kehidupan gereja. Bagaimana bentuk nyata dari kita saling merendahkan diri itu seperti apa? Oke? Itu oke? Oke. Kita akan kembali di 5:15 nanti. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana bentuk komunitas yang berkembang
dan yang bertumbuh dengan sehat. Kalau dari Komsel Club, yaitu ketika komunitas itu memiliki keterbukaan. Yang namanya komunitas kan pasti ya harapannya bertambah ya, dan di situ adanya keterbukaan untuk ya dan terkutip menambah anggota lah kayak gitu. Terus untuk ekstra mas dari keterbukaan itu juga ada penerimaan bagi anggota itu. Terus gimana di dalam komunitas itu kita saling peduli, berempati, dan bersimpati, dan juga saling melayani dan saling membangun. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk saling merendahkan diri dalam kehidupan orang percaya dari Komsel Club, yaitu tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi saling mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Dan saling mendahulukan kepentingan orang lain, tidak menggunakan kepentingan pribadi. Ini kan kurang lebih seperti kita saling melayani ya, kayak gitu. Terus juga mengusahakan yang terbaik untuk orang lain terlebih dahulu gitu. Terus juga yang sering kita juga lupa di dalam komunitas, karena kita maksud hati mendahulukan orang lain, tapi kita sendiri masih secara tidak sadar berharga diri kayak gitu. Jadi kita juga tidak lagi terus fokus dalam pencapaian diri sendiri lagi, tapi juga fokus dalam perkembangan dan juga saling membangun satu sama lain. Itu dari Komsel Club. Thank you Audrey. Ya. Saling terbuka, yang pertama komunitas seperti itu, dan yang kedua merendahkan diri satu sama lain itu adalah mendahulukan ya, kepentingan yang lain. Terus yang kedua, sama kita sambut Vena. Vena. Komunitas yang bertumbuh dengan sehat. Salut dulu dong, salut. Komunitas yang bertumbuh dengan sehat. Mungkin pertanyaannya itu apa ya? Komunitas yang fun lah, yang mengikuti. Sekarang kan zaman kan maunya yang fun gitu. Asik. Tapi at the same time kayak komunitas yang bertumbuh dengan sehat itu yang mau saling mengingatkan yang salah dan yang benar. Dan yang memberi saran yang sejalan dengan Injil. Terus dengan saat at the same time lagi, komunitas yang bertumbuh dengan sehat itu komunitas yang mau berubah ke arah yang lebih baik dan semakin sejalan dengan Injil. Terus kedua, bentuk saling merendahkan diri dalam kehidupan orang percaya. Di Alkitab itu ditulis kayak gini, Allah membenci orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kamu rendah hati, rendah diri, gak semena-mena ke orang lain, itu nanti loh, pada waktunya itu loh, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kamu. Tuhan yang maha tinggi itu loh yang akan meninggikan kamu. Jadi bukan tugas kita untuk meninggikan diri kita sendiri, tapi itu semua tugasnya Tuhan. Wow. Tangan buat Vena. Yes. Semangat sekali, langsung terbakar. Tadi itu dingin loh AC-nya, jadi sekarang menjadi hangat. Langsung terbakar, ya nggak jadi? Terbakar langsung bahasa. Oke, langsung. Yang selanjutnya dari Ormawa, silakan DJ. Berdirinya biasa aja, tinggi banget ya. Shalom semuanya. Ya, menurut Ormawa, komunitas yang bertumbuh dengan sehat itu sebenarnya adalah komunitas yang berisi orang-orang yang tidak sehat. Contohnya seperti Ormawa sendiri, ada yang sehat, ada yang enggak. Maksudnya itu sehat ini dalam artian ada yang alim, ada yang kurang alim, ada yang tidak alim. Kamu tidak sendiri mana? Tidak alim. Nah, komunitas yang sehat itu berisi orang-orang yang tidak sehat, tapi justru dengan ketidaksempurnaan itu komunitas itu saling menegur dan kayak kasih pendapat gitu, biar mereka itu sama-sama membangun dalam satu komunitas itu. Nah, dari pertanyaan pertama itu berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Untuk merendahkan diri itu dengan cara menerima teguran dari sesama kita, merendahkan diri, jadi nggak meninggikan egonya, tapi benar-benar merendahkan diri, kayak ilmu pagi.
Semakin bertumbuh, semakin menunduk. Nah, gitu. Komunitas yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Orang-orang yang tidak sehat mengalami pemulihan karena ada Kristus di dalamnya. Dan sama-sama merangkul untuk terus menyatakan firman melalui kehidupan. Rangkul kelemahannya, sampaikan kebenaran. Ini paradoks ya. Komunitas yang sehat itu justru berisi orang yang tidak sehat. Paradoks sekali, luar biasa. Luar biasa. Yuk, saya yang terakhir. Yang terakhir dari Batako. Vira. Elvira Supit. Baru ya tak? Jadi Shalom. oh ya, shalom. Jadi kalau dari Batako mirip-mirip sama punyanya Ormawa. Yang pertama kan komunitas yang bertumbuh dengan sehat itu bertumbuh itu bukan berarti perfect. Jadi pastinya ada yang kayak sama mirip-mirip kayak gereja. Gereja ini kan isinya juga bukan orang-orang suci, orang-orang yang benar-benar sempurna yang ya gitulah. Tapi kita semua punya satu tujuan. Satu tujuan kita ya kalau bisa dilihat di ayat ini kayak ayat 2 ada yang gembalakan kawanan domba sesuai dengan kehendak Allah. Kita punya satu tujuan yaitu Kristus. Nah kita saling dukung karena kalau sudah sempurna nggak ada yang bertumbuh. Dan fondasi awal kita itu sebenarnya untuk bertumbuh yaitu bisa dari diri kita sendiri. Maksudnya dari diri kita sendiri adalah kita melihat bahwa komunitas ini harus jadi rumah buat kita. Ini kalau POV-nya bukan orang-orang ya, bukan orang luar, maksudnya diri kita sendiri gitu ya. Dan bertumbuh itu juga ada 2 POV, ada secara pribadi, ada secara jumlah. Gimana kalau mau bertumbuh secara jumlah juga kalau misalnya di dalamnya kita belum benar gitu. Dan kalau yang kedua, kita yang pertama kita harus sadar kalau kita tuh belum sempurna. Dan dari situ kekurangan ini tuh nggak dibenci, tapi juga dibantu saling upgrade diri masing-masing gitu. Kayak kalau di ayat ini ada di ayat 2, ayat 3, ayat 6 intinya adalah menekan semua ego karena tujuan utamanya adalah bukan diri sendiri tapi Tuhan. Terima kasih Vira. Kalau di dalam gereja semuanya sempurna berarti tidak ada lagi yang bertumbuh. Nice, really nice. Oke. Ini sebenarnya ya ayat ini itu dibilang gampang ya gampang karena apa? Kalau kita melihat dari tulisan Paulus, tulisan Petrus itu kalau sudah pasal-pasal terakhir itu biasanya sudah langsung aplikasi dalam kehidupan. Kamu lakukan A, B, C, D dan segala macam. Nah dasarnya itu di pasal-pasal awal biasanya. Nah dibilang gampang, bagian itu gampang. Tetapi yang susah adalah ada 2 hal yang susah di tempat ini. Yang pertama, ini kan untuk ngomong soal gembala, masa aku ngomong kalian harus tunduk kepada gembala, begitu kan? Gak enak ya. Gimana cara ngomongnya itu gimana? Aku berpikir cukup keras. Dan yang kedua adalah tema yang di ayat yang ke-5 dan ke-6 itu ngomong soal kerendahan hati. Kerendahan hati itu susah guys. Itu tema yang sangat susah. Kamu bilang bahwa kalau kita bilang aku ini sudah rendah hati. Pada saat itu kita sudah tidak rendah hati. Iya kan? Pada saat itu pun kita sudah tidak rendah hati dan ada berbagai macam cara untuk menggambarkan kerendahan hati itu seperti apa. Ada yang bilang bahwa kerendahan hati itu sama kayak pakai celana dalam. Kamu pakai tapi tidak perlu dipertontonkan kan? Iya kan, tidak perlu dilihat aku pakai celana dalam, tidak boleh gitu kan? Nah itu kayak kerendahan hati seperti itu. Dan tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita meresponi setiap surat yang dituliskan oleh Petrus kepada jemaat pada saat itu. Dan ini juga berlaku kepada kita semua saat ini. Entah itu sebagai gembala, entah itu sebagai jemaat, entah itu sebagai apapun dalam kehidupan kita. Aku yakin dan percaya, ini akan relate buat kita. Jadi buka hati dan mari kita sama-sama meresponi. Makanya judul khotbah ada dengan response. Jadi respon yang berdasarkan pada Kristus itu seperti apa? Ya, oke. Aku akan bagi 2 hal, ya. Aku akan bagi jadi 2 hal. Ini poin yang pertama itu adalah pengelola, bukan penguasa. Liburan Lebaran kemarin ini cukup mengesankan buat aku. Cukup mengesankan dan cukup melelahkan. Mengesankannya kenapa? Karena pada akhirnya aku memenuhi panggilan tertinggi dari seorang cindo, yaitu jaga toko guys. Aku jaga toko, jadi
mamaku itu di Situbondo itu ada toko kembang api dan aku menjadi memenuhi panggilan tertinggi. Ini loh jadi cindo yang sebenarnya, jaga toko gitu kan dari pagi sampai malam. Dan itu juga melelahkan karena apa? Aku jaga toko dari pagi sampai sore sampai malam guys. Itu waktu malam takbiran ya, itu sampai jam 11 dari pagi Pak, dari pagi sampai jam 11. Dan lelahnya itu ya, lebih capek daripada aku nge-gym. Iya capek banget, jadi respect buat AI yang nonton, buat susu respect. Ya kan jaga toko dari pagi sampai sore itu aja udah capek banget. Nah, biasanya kalau jaga toko itu ada fase di mana kita tawar menawar ya kan, tawar menawar. Ya bisa gitu. Nah, biasanya fase tawar menawar ini itu terjadi ketika ada dua hal ini. Ini kata-kata pamungkas dari setiap customer yang aku tangani waktu itu. Kata-kata pamungkas yang pertama itu adalah gini, saya kan sudah ambil banyak kok. Ya, ini orang Situbondo nih, logatnya Madura banget. Aku berusaha menjaga supaya logatku tidak balik Madura guys. Aku 1 minggu dan jaga toko, waduh Madura aku tambah lancar. Ya kan, saya kan sudah ngambil banyak kok, masa ada potongan kok. Ya itu satu, ambil banyak ya. Yang kedua, saya sudah langganan di sini, saya sering ke sini, masa ada dapat potongan ini kok. Nah kalau sudah fase seperti itu ya, aku sudah tidak memiliki kuasa. Yang berkuasa penuh adalah Nyonya Lim Gyong Lan. Langsung aku panggil, ya Ibu Suri silakan. Ya saya tidak berkuasa. Aku bisa dibilang gini, saya ini pegawai magang di sini Pak. Jadi kalau saya potong salah ngasih harga, saya nggak diangkat jadi pegawai tetap di sini. Karena apa? Aku tidak berkuasa karena apa? Aku tidak tahu stok barang mana yang lagi tipis. Kalau biasanya stok barang yang lagi dikit itu nggak bisa pakai harga diskon, benar kan? Karena dijaga tuh harganya, barangnya dijaga kan. Makanya banyak barang ditimbun supaya harganya naik kan ya. Jadi itu kalau itu mesti dijaga kan. Dan ada beberapa kita nggak pernah tahu bahwa harga ininya ya, harga kulaannya itu biro. Harga dasarnya berapa? Aku nggak tahu. Mamaku semua yang tahu. Jadi kalau sudah masuk dalam fase tawar menawar dan orang-orang tersebut mengeluarkan 2 kata pamungkas ini, aku langsung bilang, "Mam, your time." Jadi mamaku yang ngomong, oke, kasih potongan bla 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 dan segala macam. Nah, mari kita renungkan bagian ini. Pada dasarnya, perjalanan kita untuk mengiring Kristus bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memahami bagaimana kita mengelolanya. Jadi ini bukan tentang bagaimana kita memilikinya ya, dan seberapa banyak kita bisa menguasai, tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Seringkali kita terjebak dengan pencapaian, kita terus upgrade diri, supaya bagaimana caranya apa yang kita punya ini jauh lebih hebat. Tetapi kita lupa bagaimana caranya kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dengan benar dalam kehidupan kita. Nah, kata kuncinya ya dalam bagian ini adalah seperti ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dituntut untuk hidup dalam sebuah pencapaian, tetapi kita terus dituntun untuk hidup dalam sebuah pengelolaan. Tidak ada tuntutan, yang ada adalah tuntunan. Seringkali kita gagal untuk menghidupi tuntunan. Karena apa? Kita punya, this is my way, my rule, my life. So, sudahlah. Malah kita yang nuntun Tuhan kan. Bahkan kita sering nuntut Tuhan untuk ngikutin apa yang kita mau. Ayat 1-4 yang kita baca ini dituliskan Petrus. Tadi aku sudah bilang bahwa ini untuk penatua gereja. Tetapi ini juga relate buat kita semua di tempat ini. Ya secara title, secara posisi mungkin tidak semua orang yang di tempat ini adalah gembala di dalam gereja. Tetapi kalau kalian ada di satu perusahaan, kalian punya tim, kalian punya teman sekerja, di dalam keluarga kalian punya keluarga, ada papa mama, adik, kakak dan segala macam. Kita juga berperan untuk mengembalakan mereka, untuk menjadi contoh bagi mereka, untuk menjadi teladan bagi mereka. Makanya Petrus kan menuliskan gini kan, di ayat yang ketiga ngomong sini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nih, ini ya, kita ini sudah pastinya kita akan ada
satu fase di mana kita akan memimpin keluarga kita. Semua di sini mau keluarga kan? Ada yang mau hidup selibat? Tak doain sekarang. Ada yang mau hidup selibat? Waduh, tampang-tampang mana tahan kayaknya. Tampang-tampang mana tahan David ini, udah nggak bisa. Kalau nanti aku percaya. Kalau kamu selibat deh. Oke, jadi gini. Satu hal yang utama yang kita sering gagal adalah Christ people, kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus. Kita sering cenderung hidup untuk self-centered, bukan Christ-centered. Fokusnya itu pada diri sendiri, bukan kepada Kristus. Kita lebih fokus untuk mencari keuntungan diri kita sendiri dibanding hidup bagi kepentingan Kristus. Urgensi dalam kehidupan kita. Urgensi dalam kehidupan kita itu adalah tentang bagaimana apa yang baik, apa yang bisa menguntungkan buat kita, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana caranya? Urgensi kita bukan ya apa ya supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam amanat agung Tuhan, masuk di dalam bagaimana kita bisa jadi teladan. Urgensi kita bukan itu. Urgensi kita adalah untuk diri kita sendiri. Bagi para gembala dan para penatua jemaat, kita seringkali kalau di tempat ini kenapa Petrus ngomong soal ini, karena banyak sekali yang abuse jemaatnya di sana. Jadi jangan sampai gini, seharusnya keberadaan kita itu memberdayakan orang lain, sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan mereka itu semakin bertumbuh, bukan memperdaya orang lain dengan sebuah tujuan nama kita semakin besar. Ya, kiranya Tuhan terus mengkalibrasi hati kita, terutama kami berempat komplaster di tempat ini. Jika kami mulai memperdaya kalian, please tegur kami. Ya. Jika kami mulai memperdaya kalian, please tegur kami. Jika kami tidak menjalankan fungsi memberdayakan, tegur kami. Apa sih bedanya memberdaya dan memperdaya? Ringkasnya kayak gini, memperdaya itu kita mengambil sebanyak-banyaknya untuk keuntungan kita. Kamu punya apa ambil, peras sampai kering, sampai tidak ada yang keluar lagi, tetesan pun nggak ada. Itu memperdaya. Tetapi kalau memberdayakan, itu adalah kita memberi secara turut-turut. Kamu perlu apa? Kamu perlu waktuku, aku kasih. Kamu perlu tenaga, aku bisa. Ayo. Ya kan? Kamu perlu apa sih? Perlu dana. Oh, kita cari sama-sama. Tapi gini, kita tahu. Oh iya, benar ya. Memberdaya bukan memperdaya. Tapi hati-hati guys. Seringkali kita hanya merasa kita memberdayakan, tetapi ternyata kita memperdaya. Apa sih tolak ukurnya? Indikatornya gini. Kalau kita sudah mulai merasa memiliki, ya sekali lagi ya, kita merasa bahwa kita memberdayakan semuanya, memberdayakan jemaat kita, memberdayakan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita empowering kehidupan mereka, tetapi kita jangan-jangan ya kita sedang memperdaya mereka, memanipulasi kehidupan mereka. Ketika kita sudah mulai memiliki, ketika kita sudah merasa paling memiliki kehidupan mereka. Coba, ditesnya gini. Ketika mereka berhasil, sahabat kita, teman-teman kita, anak-anak mentor kita, siapapun yang kita gembalakan, berhasil, jauh lebih hebat dari kita. Apakah kita bisa selebrasi dengan mereka? Bisa nggak? Kita sama-sama ikut senang, kita sama-sama ikut bahagia, ikut sama-sama ikut, wah iya kamu berhasil ya, ikut merayakan keberhasilan mereka. Satu itu, apakah kita benar-benar bisa merayakan keberhasilan? Kalau berduka bersama gampang, lebih mudah. Ya, tapi kalau seringkali kita gagal untuk sama-sama merayakan. Yang pertama ya. Yang kedua, ketika mereka jauh lebih berhasil dari kita dan kita mulai dilupakan, bagaimana kondisi hati kita? Apakah kita merasa bahwa itu gara-gara aku?
ya kan? Gara-gara aku. Itu anak didikku dulu. Sekarang sudah jadi YouTuber terkenal. Wah, itu kan. Jadi apakah kita seperti itu? Dan yang ketiga, yang terakhir, coba indikatornya dalam hal ini. Ketika kita berusaha dengan mati-matian, ketika kita berusaha mensupport dia dengan luar biasa untuk supaya dia berubah, tetapi justru yang ada adalah dia semakin berulah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita sakit hati, benci, atau kita justru semakin hancur hati dan kita ngomong, Tuhan tolong hidupnya, tolong Tuhan jamah hatinya, tolong Tuhan insyafkan dia. Apakah kita terus berdoa begitu? Kata kuncinya adalah apakah kita benar-benar memiliki kehidupan tersebut? Orang tersebut. Aku pernah sampaikan ini kayaknya. Ini tidak ada orang yang terlalu berjasa dan yang tidak ada orang yang paling berjasa dan paling bertanggung jawab pada perubahan diri seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang akhirnya jadi semakin berulang, itu bukan tanggung jawabku sepenuhnya. Dan jika ada seseorang yang dekat sama aku dan akhirnya berhasil, itu bukan sepenuhnya karena jasaku. Kita tidak, sekali lagi, kita tidak dituntut untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita dituntut untuk mengelola, termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Guys, jangan terus ngomong, oh ini kan urusan Om Pastor ya, mengembalakan dan segala macam. Dan ini kita dipanggil untuk ini. Mari kita sadarin satu hal ini, Christ people. Kepemimpinan dalam Kristus bukan sebuah proses untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi sebuah proses pemurnian dengan menanggalkan keegoisan. Tadi beberapa kelompok tadi menyatakan gitu, kita harus menanggalkan keegoisan kita untuk kita bisa hidup bersama dan kita bertumbuh bersama. Petrus menuliskan hal ini kepada para penatua, tuliskan pasal 5 ini, itu berdasarkan pada pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Ingat di Yohanes 21, ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia bertemu dengan Petrus. Apa yang dia lakukan di tepi danau Tiberias? Dia memberikan minyak dan anggur dan di tepi danau Tiberias. Jadi di tepi danau Tiberias, apa yang Petrus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Aduh, balik. Gini. Apa yang Yesus lakukan sih ketika dia bertemu dengan Petrus? Dia memberikan kesempatan lagi, guys. Ya, dia memberikan kesempatan pada Petrus. Dia tanya pada Petrus 3 kali. Tuhan Yesus tanya apa? Petrus. Simon, dia bukan panggil Petrus. Simon bin Yunus. Nama lamanya dipanggil Simon bin Yunus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang kedua, gembalakanlah domba-domba. Yang kedua, Tuhan Yesus tanya lagi, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab lagi, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Yang ketiga kali, Tuhan Yesus tanya, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Ya Tuhan, kau tahu, aku ini mengasihi engkau. Tuhan Yesus kembali katakan, gembalakanlah domba-domba. Panggilan untuk menggembalakan domba-domba itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak pernah melihat kegagalan. Tidak pernah Tuhan lihat kegagalan. Tidak pernah. Kenapa Petrus ditanyain 3 kali? Untuk lebih tepatnya, makanya datang di Paskah Generasi tanggal 11. Bakal tahu akan di sana. Kenapa Petrus dikasih kesempatan 3 kali? Ya kan? Nah, jadi apa sih yang kita harus lakukan ketika kita hidup memberdayakan, mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, dalam pengembalaan. Ini ya, tujuan utamanya itu bukan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat kan ngomong kayak gini. Ayat yang keempat gini, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi tujuan kita mengembalakan jadi berkat buat orang lain bukan karena supaya kita dapat mahkota. Nanti waktu di surga supaya kita nggak gundul, ada mahkotanya. Semakin banyak kita jadi berkat, semakin banyak permatanya tambah benih.
Jadi kalau jalan gini, aboten, dana sampai gitu. Enggak, alasan utamanya justru di ayat yang pertama. 1 Petrus 5 ayat yang pertama ngomong seperti ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Jadi Petrus menempatkan dirinya sebagai penatua. Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Perhatikan, Petrus menempatkan dirinya, dia yang memberikan nasihat ini, itu menempatkan diri. Aku ini sama-sama penatua. Legitimasinya itu kuat, aku sama-sama penatua ya. Dan saksi penderitaan Kristus. Kenapa Petrus tidak ngomong gini? Dan akulah murid Yesus, enggak. Tapi saksi penderitaan Kristus. Ini yang menjadi dasar. Ya, mungkin Jesus tempat ini ngomong, aduh, kok ini pastilah. Ngomongnya ujung-ujungnya pada salib Kristus lagi, pada penderitaan Kristus lagi. Ini apa sih? Tapi inilah kekuatan kita, guys. Gini ya, kenapa salib Kristus itu begitu berkuasa? Karena gini, karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus memulihkan masa lalu kita, selalu menopang kita dalam menjalani kehidupan dan memberikan pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Pada saat Petrus menerima pesan ini, Tuhan Yesus menerima pesan ini dari Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Karena Tuhan Yesus ingin memulihkan masa lalunya dia, memulihkan kesalahannya dia. Kalau hari ini, pesan ini buat semua yang ada di tempat ini, aku nggak bisa ngembalain teman kerjamu, guys. Aku nggak bisa mengembalakan teman-teman nongkrongmu, alumni SMA-mu. Aku nggak bisa mengembalakan. Justru melalui kehidupan kalian lah mereka tergembalakan dan mereka mengenal Kristus Sang Gembala Agung melalui kehidupan kalian. Ini panggilan dari Tuhan, bukan sebuah tuntutan, tetapi Tuhan ingin menuntun kehidupan kita semua. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya. Mari kita datang pada Tuhan hari ini dan responi panggilannya. Sebagaimana Tuhan Yesus panggil Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, Tuhan juga panggil kalian yang ada di tempat ini untuk mengembalakan domba-domba Kristus. Guys, bukankah dia gini? Tuhan Yesus, dia datang sebagai gembala yang agung. Dia sudah pernah datang dan dia akan datang kembali membawa kemuliaan yang besar dan sempurna bagi kita. Waktu dia datang, dia adalah satu-satunya pribadi yang paling murni yang memberdayakan semua manusia. Kenapa aku bilang gitu? Ingat tadi aku bilang apa? Memberdayakan berarti dia memberikan semuanya. Untuk apa? Supaya orang yang diberdayakan itu bisa menikmati hasil yang luar biasa. Dia berikan hidupnya, dia berikan segalanya. Justru satu-satunya pribadi yang dengan murni memberdayakan kita mati diperdaya oleh orang-orang yang berdosa. Dia diperdaya oleh murid-muridnya, dia diperdaya oleh Yudas, dia diperdaya oleh orang-orang Yahudi, dia diperdaya oleh bangsanya sendiri. Supaya apa? Dia bisa memperdayakan kita. Supaya apa? Dia bisa memaksimalkan seluruh kehidupan kita. Semuanya sia-sia. Tadi kita sudah nyanyi, percuma tanpa Tuhan. Semuanya sia-sia kalau tanpa Tuhan. Dia memberikan sebuah harapan, dia memberikan sebuah keberartian dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini panggilan buat kita semua untuk mengembalakan. Ini surat ini bukan hanya untuk para homepester, para gembala, enggak. Ini surat ini untuk kita semua. Gembalakanlah domba-domba Kristus. So, response di poin ini adalah Kristus memanggil kita supaya kita bisa menikmati seluruh kekayaannya. Dan Kristus menempatkan kita dalam kehidupan ini supaya setiap orang bisa menikmati keindahan pribadinya melalui kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kamu meresponi ini? Maukah kamu benar-benar meletakkan kehidupan kita semua pada Tuhan? Dan berdasarkan pada salib Kristus yang sudah melalui salib ini, Dia curahkan semuanya supaya kita bisa menikmati kasih-Nya. Nah, ketika kita sudah menikmati kasih-Nya dan kita berkumpul menjadi satu komunitas, ini yang harus kita kerjakan. Poin yang kedua, kerendahan hati, bukan kemegahan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6.
Masih kekecilan ya Yos ya? Ini gue, materi gue. Oke, kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, 2, 3. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Well, seperti aku bilang tadi ya, tema tentang rendah hati itu susah banget ya. Susah banget. Karena apa? Ini sepanjang hidup kita itu akan belajar rendah hati. Nah, kerendahan hati yang seperti apa sih yang harusnya kita hidupi? Seringkali kita banyak sekali salah perspektif ya, salah persepsi tentang kerendahan hati. So, hari ini kita sama-sama coba belajar ya. Kerendahan hati yang seperti apa ya? Secara aplikatifnya itu seperti apa? Dan apa yang menjadi dasar kita untuk terus hidup di dalam kerendahan hati? Itu dia. Nah, ini. Aku dulu itu punya teman, namanya itu Maestro. Namanya Sanar Maestro. Dan dia benar-benar maestro gitar. Itu luar biasa. Badannya gede gitu. Bang Chan. Bukan. Bang Chan atasnya maestro, maha guru, maestro yang di sini, Bang Chan di sini. Oke, jadi tapi gini, dia tuh jago banget main gitar. Jadi apa ya, alirannya dia tuh kalau main gitar tuh aliran klasik. Nah biasanya kan kalau di kos dulu tuh kan selalu ada gitar kan, buat nongkrong gitu. Dia kalau udah jadi, ayo main gitar. Wah, gak iso. Langsung main dia. Jadi gak bisa ketawa-ketawa tapi langsung main. Nah, apakah itu yang dinamakan kerendahan hati? Kita ngomong gak iso, tapi ternyata bisa gitu. Itu rendah hati gak sih? Sombong gitu kan. Sombong. Jadi gini guys. Kerendahan hati yang sesungguhnya akan diikuti sikap murah hati dan penuh belas kasihan, di mana kita berusaha untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi kerendahan hati itu bukan menutup-nutupi skill kita, bukan menutupi aku nggak bisa, nggak mau, malu, sungkan. Kerendahan hati itu harus selalu diikuti oleh apa sih? Selalu diikuti oleh belas kasihan dan kemurahan. Supaya apa? Apa yang kita punya kita bisa share sama orang lain. Justru kalau kita simpan skill kita simpan kelebihan kita, kecuali kelebihan lemah harus dibuang, ya kan? Jadi kalau kita simpan kelebihan kita ini, kemampuan kita, justru kita sombong. Iya dong. Kita membiarkan. Coba dalam hati kan. Tak tontok sih kalau gak ono aku ya apa sih? Kalian bisa apa dengan ini? Tanpa aku kalian bisa apa? Gitu. Justru kalau kita simpen, kalau kita bisa nggak pelayanan segala macam, aduh, nggak ada. Kalau orang sudah datang ke kamu dan minta, berarti dia lihat kamu bisa. Iya dong. Benar nggak sih? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kalian terus tiba-tiba datang ke Kaira, tolong angkat lo ini. Nggak mungkin kan? Ayolah, ya kan? Nggak mungkin dong, nggak mungkin kalian akan ngomong seperti itu. Kalian akan minta Dinda kalau datang ke Bang Chan, langsung bisa. Bisa, karena apa? Kita melihat ada potensinya. Benar nggak sih? Ya kan? Jadi gini, kalau kita menyimpan kebisaan kita, potensi kita, justru kita sombong, guys. Kita sombong. Karena hati membuat kita menjadi orang yang tidak membuat kita menjadi orang yang pasif, tetapi justru membuat kita menjadi orang yang aktif serta penuh dengan inisiatif. Kerendahan hati yang kita usahakan sendiri kebanyakan hanya akan berakhir dengan apa sih? Kita merendahkan diri di atas gunung. Gak iso tapi kayak gitu di atas gunung. Ayo, mari kita lihat. Apakah ini bentuk kerendahan hati? Justru bentuk kerendahan hati itu adalah yang ngomong aja. Aku pernah terjebak kayak gini. Dulu aku risih kalau dipanggil dan ngomong pastor gitu. Aku risih. Kalau ngomong pendeta gitu, risih aku.
Udah usah lah kayak gitu, udah usah lah. Udah usah kayak gini, udah usah ngomong pendeta-pendeta, pesta-pesta, udah usah. Dulu aku risih kayak gitu. Tapi sekarang, kan memang faktanya aku memang pendeta, aku memang PDM. Kecuali kayak gini loh, kalau ditanya, kok kerja apa? Ya tak jawab pendeta. Nah, sombong itu kalau kayak gitu, kita lagi nongkrong, kau ngerti gak? Aku ini pendeta loh, itu sombong. Bener gak sih? Kok aneh sih? Aneh kan? Aneh kan? Ngapain gitu kan? Ngapain? Gak relate gitu loh. Kalau ditanya, tugas apa? Pendeta? Ya pendeta, emang pastor. Dipanggil pastor ya sudah, emang pastor aja. Gitu loh. Tapi yang lucu adalah ketika kalau nanti anakku Dion sama Karis manggil aku pastor, kan gak cocok kalau di rumah panggil Daddy dong. Iya kan? Ya kadang kala kita salah menempatkan diri. Kelebihan kita yang harusnya kita umbar dalam artian untuk menolong orang lain kita keep, dan segala sesuatu yang kita banggakan kita umbar-umbar. Berarti ini ya antitesisnya adalah kalau aku udah dipanggil pastor sakit hati gitu. Aku ini pastor pun gak ngerti aku pastor. PDM gak disebut. Wah aku ini PDM. Salah itu jadi PDP atau evangelis. Wah aku sudah evangelis gitu kan. Referen gitu kan. Referen. Masih ada nggak sih? Ada ya masih ada ya. Jadi gitu guys, kita sering kali terjebak gitu. Yang harusnya kita umbar untuk nolong orang lain kita keep, yang harusnya kita nggak perlu pertahankan, ya nggak usah nggak sih? Benar nggak sih? Salah satu ya yang paling membahagiakan kemarin aku ada premarital dan aku sampai ini adalah hal yang membahagiakan bagi aku ya. Salah satu komennya Cidevi yang terbaik yang dikatakan pada aku. Jadi suatu kali aku dan Ko David itu kami mengantar istri kami ke salon dan kami sama-sama ketiduran. Dan setelah pulang gitu ya, Cidevi bilang gitu. Iya ya, kalian berdua itu pastor, tapi kalau di rumah kalian itu jadi seorang suami. Jadi kalian di luar itu pastor, tapi kalau kalau di rumah kalian jadi suami, tetap angkat istrinya, tetap beli minyak, tetap beli telur. Dan dia bilang gini, Cidevi bilang gini, thank you ya for being his kid. Gak perlu dipertahanin. Ya kalau di rumah terus aku argumen ke istriku, argumen soal ini. Aku ini PDM, kok kita ngerti kan lucu kan? Coba sih. Aku ini home pastor, buat apa? Buat apa dipertahankan? Ya enggak, ya seringkali kita kebalik gitu. Jangan ya. Terjebaknya adalah akhirnya ujung-ujungnya kita terjebak jadi orang yang tinggi hati. Tampaknya gitu, enggak. Nah, coba. Nah, selanjutnya ya, menghidupi kerendahan hati itu bukan mengejar pengangkatan martabat. Kan tadi ditulis gini kan, karena itu rendahkannya dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oh iya. Tapi ini janji Tuhan ya, ini janji Tuhan. Tapi mari kita sama-sama memiliki motivasi yang benar. Ya, motivasinya harus benar. Kalau tujuan utama kita merendahkan diri supaya kita mendapat peninggian martabat, kita sedang memanipulasi Tuhan. Aku sudah rendah hati loh Tuhan. Suwe-suwe kalau udah diangkat ke Tuhan, aku kok udah diangkat ini. Ya kan, kok udah diangkat aku kok rasanya. Guys, pengangkatan yang Tuhan lakukan itu bisa bukan hanya pembalian keadaan. Kalian merasa wah disolimi, terdampak gitu segala macam, diserempet, dan sampai ternyata nanti mobilnya guling lah, bannya berdos lah dan segala macam. Nggak kayak gitu guys, nggak semuanya kayak gitu. Tapi gini, poin of-nya gini, mari sama-sama kita belajar ya. Ketika kita rendahkan hati, Tuhan akan meninggikan kita. Kalau kita berdiri di posisi yang lebih tinggi, point of view kita itu jauh lebih luas. Benar gak sih? Iya, jauh lebih luas dan jauh lebih sempurna. Kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat secara zoom out. Nah, mari kita pahami, ketika kita rendah hati, Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan berada di posisi yang jauh lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kalau kita melihat kelemahan orang lain,
kita pakai sudut pandang yang berbeda. Berbeda dalam artian gini, tadi sudah disampaikan sama kelompoknya Dodi juga. Justru di sini ya, yang sehat itu ketika banyak orang sakit di sini. Ketika kita bertemu dengan kelemahan saudara kita, ketika kita bertemu dengan kesalahan saudara kita rendah hati, kita memiliki sebuah point of view yang jauh lebih luas, dan kita bisa melihat, oh iya, kasihan dia, aku perlu bantu dia. Tahu nggak sih? Peninggian yang Tuhan janjikan, oh suatu saat, apakah Tuhan bisa mengubahkan keadaan kita? Bisa. Tapi mari kita punya sebuah point of view yang berbeda hari ini, bahwa Tuhan menarik kita supaya kita bisa melihat sebuah view yang jauh lebih sempurna. Kita tidak dipanggil untuk menumpas kelemahan, dan kita juga tidak diperintahkan untuk mentolerir kesalahan. Oh iya, puisinya bilang bahwa salah itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh ditolerir, nggak boleh. Kita dipanggil untuk memahami kebenaran, menghidupi kebenaran, dan untuk mengajarkan kebenaran dengan sebuah tujuan, terjadi pemulihan serta perubahan dalam diri orang yang ada di sekeliling kita. Gini guys, kalau kita sudah tahu, kita dengan rendah hati terus melihat kelemahan orang lain, dan kita memiliki sebuah point of view yang jauh lebih luas, harusnya kehidupan kita harus lebih banyak berproses dengan kebenaran dan semakin berkurang untuk mengumbar kesalahan. Kita lebih banyak ngomong tentang kebenaran firman Tuhannya seperti ini, daripada kita mengumbar kesalahan orang lain. Buat apa? Apa yang harus dibuktikan sih? Kalau kamu menang dalam perdebatan terus apa sih? Coba. Suatu saat aku pernah berada dalam sebuah pertemuan, dan ada sebuah komen dari seseorang yang cukup senior, yang pada dasarnya komennya itu salah semua. Apa yang disampaikan itu salah, dan beliau sedikit memojokkan aku. Kalau aku jawab, aku menang total, tapi aku memilih untuk jawab. Buat apa? Kalau aku jawab, kredibilitasnya turun kan? Beliaunya, biarin aja. Kalau kebenaran ini bukan kebenaran yang hakiki. Kalau kebenaran hakiki harus disampaikan. Tapi kalau tentang perspektif dan segala macam, sudahlah. Ngapain? Gitu, ngapain? Apa yang mesti dipertahankan dalam hidup kita? Ya kan? Saat kita menghidupi kerendahan hati, guys, maka kita semakin sadar untuk tidak hidup dalam perbandingan dan perhitungan. Ya, kita tidak akan membandingkan diri kita pada orang lain. Kita tidak akan perhitungan tentang apa yang kita sudah kerjakan. Aku sudah kerjain ini loh. Appreciate buat Yosua dan tim. Boleh kasih tahu. Aku lihat mereka orang-orang kreatif, ya, sangat kreatif dan bekerja dengan keras, dengan luar biasa. Dan aku memang benar-benar melihat kalau Ruben ini ada tugasnya buat obor-oboran gitu kan. Terus Ruben kalau lagi buat orang-orang kan, terus Ruben diam-diam aja. Aku kan tugasku obor. Enggak, perhitungan enggak. Kalau Ruben ada kesempatan, dia buat yang lain. Doni juga, David, Dante, Dagel nih ada dua nih. Pelipur lara. Jogesnya Dagel gitu kan, penghibur. Jadi ini ada lagi perhitungan dan berbanding-bandingan. Loh, aku enak, aku kayak gini. Kok dia lebih dikit dari aku kerjanya? Nggak ada kayak gitu lagi, guys. Saat kita melakukan sesuatu yang besar, kita tidak memperhitungkan hal tersebut sebagai sebuah pencapaian yang harus dibanggakan. Kita justru melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah hasil dari apa yang Tuhan berikan pada kita. Gini, di bagian ini juga ya, di bagian ayat 5 dan Petrus menuliskan sesuai yang apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di Lukas 14 ayat 11 kayaknya kalau nggak salah. Tuhan Yesus pernah mengajarkan sebuah perumpamaan. Jadi di dalam bait Allah ada dua orang. Yang pertama orang Farisi, dia mendongak ke atas dan berkata, Tuhan, aku ini orang Farisi. Aku ini tahu semua Taurat Tuhan. Aku tahu dalam satu minggu aku 2 kali berpuasa. Puasa 40 hari untuk Prapaskah. Ada yang bolong? Puasanya, bukanya sampai jam 6. Hari Minggu pun aku puasa Tuhan. Tuhan semuanya. Ini luar biasa sekali nih. Aku melakukan semuanya Tuhan.
tidak seperti para pendosa itu. Wah, di sebelahnya itu ada pemungut cukai dan dia kata, dia pukul-pukul dadanya, Tuhan, enggak, aku ini orang berdosa. Aku orang berdosa, aku enggak layak. Kenapa yang terjadi? Justru orang yang mengakui kesalahannya, keberdosaannya, dia yang diperkenan oleh Tuhan. Ini dasar, salah satu dasar kenapa Petrus menuliskan ini. Guys, sejatinya ya, ibadah bukan momen bagi kita untuk menyatakan apa yang kita lakukan oleh Tuhan. Bukan, tetapi momen indah di mana karya Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita itu dinyatakan. Kerendahan hati menimbulkan kerinduan untuk semakin mengenal pribadi Tuhan. Menimbulkan kerinduan untuk semakin tahu, pengen tahu Tuhan itu pribadi yang seperti apa. Ketika kita renung, ketika gini, bagian ini, tadi aku bilang ini bagian yang begitu sulit untuk dilakukan. Bahkan aku pun tidak pede untuk ngomong soal kerendahan hati ini. Karena apakah aku benar-benar rendah hati? Apakah aku aku adalah pribadi yang begitu sempurna untuk ngomong seperti ini? Apakah aku bisa menjadi teladan untuk sebuah kerendahan hati? Tetapi ketika aku merenungkan bagian ini, aku boleh undang pemain musik sama juga. Waktu aku renungkan tentang bagian kerendahan hati ini, aku sampai pada sebuah kesimpulan seperti ini. Kerendahan hati yang muncul, kerendahan hati akan muncul ketika kita mengenal dan mengalami pribadi Allah yang Maha Tinggi. Justru waktu kita mengenal Allah yang Maha Tinggi, justru itulah muncul kerendahan hati. Kenapa seperti itu? Kalau kita sudah bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari kita, dan mungkin kita tidak merendahkan hati. Mau kalian ketemu aku kadang-kadang juga masih sungkan kok, bener gak? Kayak aku, bener gak? Bener gak sih? Apalagi kalau kita bertemu dengan pribadi yang Maha Tinggi. Kau mau sombong apa? Kau mau sombong apa? Coba. Jadi kunci dari kerendahan hati. Ketika kita benar-benar bertemu dengan pribadi yang Maha Tinggi, ketika kita benar-benar mengenal dan menaklukkan diri kepada di tangan Allah yang Maha Tinggi. Tapi seringkali gini, kita seringkali takluk bukan di bawah tangan Allah yang kuat, tetapi kita justru takluk pada hasrat kita untuk menjadi yang terkuat. Kita gagal untuk menaklukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Padahal ya, ketika kita mengenal Tuhan, kita mengejar pengenalan pribadi dengan Tuhan, Tuhan bisa menyatakan pribadinya jauh. Dan ini yang menjadi kekuatan buat kita, dan ini yang menjadi berkat terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengenal pribadi Allah yang Maha Tinggi? Bukankah kalau kita mengenal pribadi Allah yang Maha Tinggi itu, kita nggak bisa, otak kita nggak nyampe, kehidupan kita nggak nyampe, bagaimana orang berdosa bisa mengenal Allah yang Maha Kudus. Tapi inilah Allah kita, guys. Dia Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Suci. Dia tidak tergapai oleh apapun. Dia tidak bisa disandingkan dengan apapun. Tetapi justru dia juga pribadi yang rendah hati. Apa buktinya? Dia tinggalkan semuanya. Darling of heaven crucified. Buat siapa? Orang-orang congkak yang ada di tempat ini. Darling of heaven yang dikasihi oleh sorga justru mati dan memberikan nyawanya buat orang-orang yang dibenci oleh Allah. Bukankah Allah membenci orang yang congkak? Itu kita semua. Tapi syukur bagi Allah, Dia tidak pernah meninggalkannya. Dia turun, Dia tinggalkan mahkotanya, Dia tinggalkan tahtanya. Dia justru jadi manusia, jadi hamba, dan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pun ya, aku yakin, aku percaya sekali
kalaupun kita mendapatkan mahkota dan kita bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi, kita pun akan lepas mahkota kita. Aku ada tambahan ayat, tak bacain. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Ini luar biasa banget. Wahyu 4 ayat 10 dan 11. Aku bacain. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Itu Allah yang duduk di atas tahta. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu jadi, dan semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi tujuan utama kita rendah hati bukan untuk dapat mahkota, bukan untuk ditinggikan Tuhan, tetapi tujuan utama kita merendahkan hati supaya kita bisa mengenal dan kita bisa dekat dengan Allah. Pun Tuhan akan kasih mahkota buat kita, tapi mahkota itu bukan tujuan utama. Kita lemparkan di hadapan Allah. Apa respon kita tentang kerendahan hati ini? Responsnya adalah hidup bersama anggota keluarga Kristus adalah tempat terindah di mana setiap kelemahan tidak mendapatkan penghakiman yang menghancurkan, dan kebenaran dihidupi bersama dengan saling memberikan dukungan. Mari kita tundukkan kepala.